Hai semua, Mr. E di sini. Jadi gue baru aja kelar nonton film Supergirl yang baru tayang hari ini. Film ini bercerita soal Kara Zor-El atau Supergirl yang merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di planet-planet dengan Red Sun atau matahari merah agar dia bisa mabok dan melupakan masa lalunya. Yang gue suka dari film ini tuh dia punya cerita yang agak lebih dalam dari Superman. Film ini bercerita soal menerima kenyataan di mana Kara masih punya trauma akan kehancuran Krypton, sementara Ruthie belum menerima kematian keluarganya di tangan Crime of the Yellow Hill. Performa dari aktor-aktornya juga cukup oke. Millie Alcock sebagai Supergirl nggak perlu diragukan, emosinya dapet, bahkan ada satu scene di mana mata lelaki ini berair gitu. Sementara Eve Ridley ya sosolah. Untuk Rem yang diperankan sama Matthias Schoenaerts, banyak yang bilang kalau ini itu just another villain dan gue cukup setuju karena film ini tuh bukan berfokus soal hero dan villain sama kayak di komiknya, tapi perjalanan Kara dan Ruthie menerima diri mereka. Jadi Krem itu bisa dibilang cuma plot device agar Kara terus maju. Lobo yang diperanin sama Jason Momoa juga straight from the comic. He literally Lobo, cuma karena film ini itu PG-13, jadi DC kelihatan gak terlalu berani nunjukin kebrutalan Lobo, bahkan gak ada satu scene pun di mana Lobo kehilangan anggota tubuhnya gitu. Nah, untuk visual, gue suka banget sama scene-scene luar angkasa di film ini. Banyak yang nyamain sama GOTG dan cukup setuju. CGI-nya mulus, 90% film ini tuh mulus, apalagi film ini kan juga cukup gelap, jadi CGI-nya bisa ditutupin. Cuma emang ketika di bagian yang cerah, itu bakal kerasa banget CGI-nya. Dan yang gua kerasa kurang itu di setiap planet, itu kurang kerasa bedanya, kurang unique stingnya itu kurang. Tapi untungnya banyak spesies alien, bukan cuma manusia dengan organ tambahan gitu yang ngingetin gua sama Mandalorian. Apalagi mereka juga punya bahasa-bahasa sendiri dan gue cukup amazed ketika DC ngasih kita full Kryptonian language di scene Krypton gitu, gue suka banget. Dan kita juga dapat looks dari gimana Krypton di DCU ini. Untuk fight scene-nya, gue lebih suka fight scene-nya Supergirl dibandingkan Superman. Apalagi pas Kara tahu kalau musuhnya itu bisa dipukul gitu, jadi langsung tanpa nahan diri gitu. Koreonya juga gue suka, urak-urakannya, dan gue cukup shock akan keputusan Kara nanti. Lu bisa nonton aja. Sementara untuk audionya nothing special, cuman ada satu sequence yang nusuk gitu, dan scoringnya juga dapet, jadi air mata lelaki gue ini hampir keluar gitu. Kalau lu mau nanyain apakah ini itu comic accurate, of course not. Ada Lobo yang ngejelasin kalau DC nggak akan adaptasi 101 gitu. Tapi secara motivasi itu mirip dan inti ceritanya juga mirip kayak di komik. Untuk kekurangannya, gue mungkin kurang suka di bagian awalnya aja sih, agak dragging. Dan CGI di akhir mulai kerasa kurang. Tapi overall sih gue enjoy. Gue kasih ini skor 7/10 untuk Supergirl. Kalau ada waktu luang dan udah nonton Superman, gue saranin lu nonton buat lihat perbedaan antara Superman dengan Supergirl. So, gitu aja review gue kali ini. Saya Mr. A, bye-bye.